Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, tetap semangat. Nah, kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa datang hadir ke sekolah ini. Nah, sebelumnya Bapak mau melihat kesiapan kalian. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, semua perlengkapan tulisnya berarti sudah ada di meja. Nah, silakan keluarkan. Kemudian bajunya yang masih keluar itu dirapikan, bajunya yang belum rapi. Kemudian sampah-sampahnya di bawah meja diambil, disimpan di dalam laci terlebih dahulu. Sudah perlengkapan tulisnya dipersiapkan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa, membaca doa. Bapak persilakan kepada Jumpi untuk memimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Kita semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan apa yang Bapak sampaikan semuanya bisa kalian serap, kalian terima. Kemudian kalau kita berdoa harus gimana? Bagaimana? Harus khusyuk, harus dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Bagus ya, rajin-rajin semuanya ini. Kita akan menyanyikan lagu ya. Menyanyikan lagu nasional. Nah, semuanya anak-anak untuk berdiri. Persilakan. Bapak ingin bertanya di sini. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola? Nah, pertandingan antara negara mana dengan negara mana? Indonesia dengan Myanmar. Nah, Indonesia dengan siapa, Kamila? Myanmar. Terus siapa lagi? Indonesia lawan Thailand. Indonesia lawan Thailand. Ada lagi? Indonesia lawan Malaysia. Nah ya, itu merupakan pertandingan sepak bola negara ASEAN. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kerja sama di bidang apa? Di bidang apa? Ya, di kerjasama ASEAN di bidang olahraga, betul. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk kerja sama ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti dapat merincikan 3 bentuk kerjasama Indonesia dalam kerjasama ASEAN, kemudian menjelaskannya, dan nanti kalian menemukan 3 kriteria poster yang
Baik, dan kalian juga akan membuat poster tentang cinta tanah air. Nah, itu semuanya kita lakukan dengan diskusi kelompok. Nah, materi kita hari ini tentang kerja sama ASEAN, kemudian poster ya. Sebelum kita menyaksikan video berikut, nah silakan persiapkan pulpen dan alat tulisnya, dan nanti kalian catat apa yang Bapak tayangkan di sini ya, videonya catat pada ini. Nah ini ya kartu isian, nanti kalian isikan apa yang kalian temukan dari video. Nah, ini Bapak bagikan satu-satu. Nah, apa yang kalian temukan dari video kemudian ditulis pada kartu isian, ya. Ya. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi yang pertama adalah turut membuka pusat promosi ASEAN dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di Jepang. Pembukaan pusat promosi ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor negara-negara anggota ASEAN ke Jepang. Di samping itu, promosi di Jepang juga dimaksudkan untuk menarik investor dari Jepang ke negara-negara ASEAN. Kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, ASEAN memiliki dua lumbung padi utama, yaitu Vietnam dan Thailand. Kedua negara itu pun terus berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain kedua lumbung padi itu, negara-negara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga berkomitmen untuk menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat. Ketiga, ikut dalam kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kerjasama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri di beberapa negara ASEAN. Misalnya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, kemudian pabrik pupuk Korea di Malaysia, kemudian pabrik tembaga ASEAN di Filipina, pabrik abu soda di Thailand, dan pabrik vaksin hepatitis B di Singapura. Kemudian yang keempat, ikut dalam kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, atau juga dikenal dengan perdagangan bebas ASEAN. Kemudian ASEAN Economic Community atau EEC, dan juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan ikut dalam Koperasi ASEAN. Perjanjian AFTA atau perdagangan bebas ASEAN ditandatangani oleh 10 anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja pada tanggal 28 Januari 1992. Manfaat utama terbentuknya AFTA sebagai organisasi ekonomi internasional adalah meningkatnya pendapatan per kapita dan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN. AFTA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi yang kuat agar dapat bersaing secara ekonomi di dunia dan menarik investor asing untuk meningkatkan perdagangan anggotanya. Nah, jadi ada yang kalian ingin tanyakan dari video ini? Nah, temannya bertanya, ini tadi video
dalam bentuk kerjasama di bidang apa? Di bidang ekonomi. Ekonomi, betul ya, di bidang ekonomi. Nah, sekarang dari video ini sudah tuliskan, silakan tuliskan satu bentuk kerjasama yang kalian temukan tadi di sini. Sudah? Ada? Betul? Nah, silakan tempelkan di depan. Coba ditempelkan di depan. Tulis satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang kalian temukan di video tadi. Di depan kan? Nah, tempel di depan. Berikutnya nih, nah tempel di depan. Di bidang ekonomi ya. Nah, tempel. Oke. Ada lagi ya? Rona? Ah, Rona. Maju. Tempelkan. Duduk ya? Ada tiga ini temannya, tangan untuk temannya. Nah, yang berhasil menemukan. Nah, coba kita baca. Di sini penyedia cadangan makanan. Betul? Nah, ada di video tadi kan. Kemudian penyediaan bumbu pagi di Thailand. Betul? Nah, betul juga ya. Ada. Kemudian manfaat untuk afta. Nah, ini berbentuknya afta, betul? Ah, betul. Bagus temannya ya. Nah, selanjutnya, video selanjutnya silakan simak lagi. Nanti kalian tuliskan di kartu isian ya. Perhatikan. Berikut ini adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama yaitu HDMM atau Balance Minister Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat ini dilakukan secara rutin agar negara Indonesia dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai salah satu bagian dari ASEAN sehingga dapat secara aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota. Kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi. Berikutnya yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang percikan maupun penggunaan senjata nuklir. Yang kelima yaitu perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan.
Kita sudah menyaksikan video kerjasama ASEAN. Nah, di bidang politik. Nah, sekarang kalian tuliskan pada kartu isian yang telah Bapak sediakan tadi. Sudah? Nah, silakan Kamila tempel. Tempel. Satu-satu orang. Nah, satu orang. Siapa yang mau bacanya di depan? Nah, silakan Anita. Yang pertama, ASEAN Defense Minister Meeting, itu pertemuan para menteri. Terus selanjutnya, perjanjian ekstradisi, perjanjian bebas nuklir. Betul. Lanjut. Delegasi duta dan konsulat, betul? Betul. Lanjut. Yang belum. Ya, perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai dan netral. Nah, silakan dulu. Tepuk tangan untuk temannya. Ya, semuanya sudah betul, sudah bisa menemukan bentuk kerja sama Indonesia dengan ASEAN ya. Nah, sekarang selanjutnya sosial budaya. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya agar tercipta kerukunan kemajuan bersama. Contohnya seperti berikut ini teman-teman. Pertama, bidang pembangunan sosial. Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan sosial dan ekonomi adalah untuk meningkatkan keadaan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat. Karena itulah ASEAN membentuk forum pertemuan tingkat menteri untuk menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Sejak awal dibentuk, Forum ASEAN Ministerial Meeting Environment telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan. Ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk. Untuk menyelesaikan masalah perkembangan penduduk, ASEAN bekerjasama dengan badan-badan internasional dan fokus pada masalah tersebut. Keempat, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing baik tingkat regional maupun global, teman-teman. Kelima, peningkatan kesejahteraan. ASEAN juga berusaha untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 1979 dibentuk ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development. Forum itu merupakan pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk bekerjasama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, teman-teman. Keenam, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Kegiatan di bidang kerjasama kesehatan ASEAN terbagi dalam 3 aspek, yaitu keamanan makanan, kemajuan gaya hidup sehat, dan penanggulangan penyakit menular, teman-teman. Ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Nah, ini bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, ada yang kalian temukan? Nah, Nikolas sudah? Nah, tempel di depan, Nikolas. Nah, tempel, Kamila, silakan. Nah, dibaca dulu, Nikolas, dibaca. Pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia, bagus, tepuk tangan. Kamila, baca. ASEAN
drug free, ASEAN bebas narkoba. Ya, selanjutnya. Ya, silakan dulu baca. Ya, sudah dibaca. Presiden di bidang pariwisata ASEAN. Ya, betul, bagus jawabannya. Tepuk tangan. Ya, silakan tepuk tangan. Nah, ini kalian semuanya sudah menemukan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Ada di bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi. Bapak lihat semuanya sudah betul sesuai dengan bidangnya. Ini ekonomi, ada penyedia cadangan makanan, kemudian penyediaan lumbung padi di Thailand, kemudian terbentuknya APTA. Nah, terus perjanjian ekstra isi delegasi duta dan konsulat. Politik ini ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, selanjutnya sosial budaya ada ASEAN Drug Free, terus bidang pariwisata. Nah, bagus semuanya sudah betul. Nah, sekarang kita selanjutnya akan membuat peta pikiran dari ini bentuk kerjasama ASEAN. Nah, ya, bentuk kerjasama di bidang ASEAN di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan olahraga. Ya. Nah, selanjutnya silakan kalian duduk berkelompok. Nah, silakan duduk berkelompok. Yang laki-laki tidak boleh satu kelompok 2 orang ya. Nah, hanya 1 orang. Jika Ros dengan Rizky tidak boleh satu kelompok. Nah, silakan. Sudah duduk berkelompok semuanya? Rizky dengan Mikalos tidak boleh satu kelompok. Terus Hazriel dengan si Julpi tidak boleh satu kelompok. Nah, ya, kita kelompoknya harus adil, harus sama-sama, semuanya sama. Laki perempuan harus sama, ya. Nah, kemudian tugas dalam kelompoknya ini akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didiknya. Nanti akan Bapak jelaskan. Sudah? Nah, selanjutnya ini ya, jangan lupa tulis kelompok berapa. Nah, sesuai kelompok 1, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Kemudian jangan lupa menulis nama siswa, nama kalian yang ada di dalam kelompok kalian ya. Ada 3 kan? Tulis. Selanjutnya kalian akan menyajikan peta pikiran. Nah, informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama lingkup ASEAN. Nah, nanti peta pikirannya, nah seperti ini ya. Nah, peta pikirannya seperti ini. Kemudian, nah di sini kalian buat misalnya ini di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, terus ini di bidang politik, olahraga, satunya apa? Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lagi di bidang, nah ya, dibuat peta pikiran seperti ini contohnya. Nah, alat dan bahannya, penggaris dan gunting ada juga. Bahannya pensil, cat warna, kertas manila, dan
hapus. Nah, di sini ada teks. Perhatikan, ada teks. Ini kalian baca teksnya, kalian baca. Kemudian halaman selanjutnya ini. Nah, ini bentuk kerjasamanya. Kalian gunting, kemudian kalian tempel pada peta pikiran yang telah kalian buat. Nah, ya. Kemudian, nah ini juga bentuk. Nah, ini bentuk peta pikiran yang ada di lembar kerjanya ya. Nah, silakan diperhatikan. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan terkait kerjanya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada silakan diskusikan dan kerjakan bersama teman kelompoknya. Nah, silakan. Jadi tempel sesuai dengan bidangnya, bidang kerjasamanya. Misalnya nih, masyarakat ekonomi ASEAN di bidang apa? Bidang ekonomi. Nah, itu tempel ya. Bagus, rapi nih gambarannya. Nah, guntingannya juga harus rapi sesuai dengan tugas. Boleh di gunting birunya boleh, di tepi birunya juga boleh. Ini udah mulai nempel nih. Bagus. Ada kesulitan? Tidak ada. Bagus. Lanjutkannya, semangat. Kelompok 6. Waktunya sisa 5 menit ya, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan selesaikan dan lanjutkan. Anak-anak sudah selesai
selesai? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas ya. Nah, kita mulai dari kelompok yang terakhir, kelompok 6. Bapak persilakan semuanya maju. 2 orang untuk memegang peta pikirannya, 1 orang untuk membacanya. Temannya yang lain disimak ya. Temannya yang lain disimak, nanti di komentari, diberi masukan hasil sajian temannya. Ya, silakan dibaca. Yang pertama dibilang ekonomi. Coba baca. Nyaring. Dua itu di mana yang di bidang sosial budaya. Ya, kata temannya tadi ya, di bidang ekonomi, Akta. Betul Akta? Betul. Kemudian masyarakat ekonomi ASEAN. Betul. Betul. Ya, betul. Terus berperan sebagai penyedia cadangan makanan. Betul. Kemudian perdagangan. Betul. Betul. Ya. Nah, selanjutnya di bidang olahraga. SEA Games, betul? SEA Games bisa juga masuk ke bidang sosial Budaya. Selanjutnya bidang iptek. Nyaring-nyaringnya suaranya harus jelas. Ya. Baru. Betul? Betul ya. Nah, pertama meningkatkan tenaga ahli iptek, kemudian pertukaran pelajar, kemudian mengembangkan penemuan-penemuan baru. Ya, betul semua Anda. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, bagaimana sajian temannya? Bagus, suaranya terdengar. Nah, suaranya kurang terdengar jelas ya. Terus kelompok selanjutnya suaranya harus jelas. Selanjutnya kelompok 5. Siapa yang suaranya jelas? Suaranya nyaring. Nah, bidang ekonomi. Masyarakat ekonomi ASEAN, pariwisata, pabrik pupuk di Aceh, yang berperan aktif dalam apa terus investasi itu. Nah, bagaimana? Betul? Yang disampaikan temannya? Ya, semuanya betul ya. Bagus. Di bidang ekonomi semuanya sudah bagus, sudah sesuai. Lanjut di bidang politik. Nah, ASEAN Political Security Community, betul? Betul ya. Nah, di bidang politik ada satu yang ditemukannya. Selanjutnya di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut. Nah, meningkatkan tenaga ahli iptek termasuk bidang iptek kan? Ya, betul. Terus pertukaran pelajar. Ya, iptek juga ya. Pertukaran pelajar bisa juga masuk bidang sosial budaya. Nah, silakan.
Ya, betul. Tepuk tangan. Bidang ekonomi betul semuanya. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Meningkatkan usaha kecil menengah, mengembangkan penemuan baru, mengenalkan budaya Indonesia, kerja sama sektor pariwisata, ikut serta membantu muslim Indonesia mereka. Ya, dengarkan ya. Kata temannya tadi meningkatkan usaha kecil menengah. Betul dimasuk sosial budaya? Betul. Nah, di bidang apa itu Kak? Nah, ekonomi. Usaha itu berkaitan dengan ekonomi, meningkatkan usaha kecil menengah. Kemudian mengembangkan penemuan-penemuan baru. Di bidang apa? Iptek, betul ya, bukan di bidang sosial budaya. Kemudian mengenalkan budaya Indonesia. Bidang mengenalkan budaya Indonesia. Sosial budaya betul. Kemudian kerjasama sektor pariwisata. Ya, budaya juga ya betul. Nah, kemudian ikut serta membantu muslim Rohingya. Nah, betul, ikut membantu berarti kita menolong, itu berkaitan dengan sosial. Nah, Betul kita, Wi. Terus di bidang olahraga, lanjut. SEA Games. Betul, SEA Games. Betul, lanjut. Ya, di bidang iptek. Nah, meningkatkan, betul. Ya, pertukaran pelajar dengan negara anggota ASEAN, betul. Nah, betul ya. Nah, di bidang politiknya ASEAN Political Security Community, itu bidang politik. Nah, Bapak lihat ya betul, ada yang beberapa yang tertukar di bidang, pada bidangnya. Di bidang sosial budaya tadi yang tertukar. Nah, kita tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut kelompok 3 dan ya, lanjut. Lanjut. Betul, ya, masyarakat ekonomi. Ya. Project. Investasi ya, investasi. Betul. Investasi betul termasuk bidang ekonomi. Betul ya. Investasi termasuk bidang ekonomi. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Ya, mengenalkan budaya Indonesia. Betul. Pariwisata juga termasuk sosial budaya. Lanjut. Nah, kerjasama di sektor pariwisata, betul? Sosial tidak budaya. Nah, betul, itu juga bisa masuk ke bidang ekonomi. Nah, selanjutnya Rohingya. Nah, ikut serta membantu muslim Rohingya, betul. Nah, ya, bidang olahraga. SEA Games. Nah, di SEA Games ada pertandingan apa? Sepak bola. Bola, bulu tangkis, kan banyak kan. Nah, jadi itu termasuk bidang olahraga. Nah, dari paparan temannya ada yang ingin kalian komentari atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan ya. Kelompok 3 sudah betul, tidak ada yang tertukar dengan bidangnya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Yuk, baca.
Diingat ya. Jangan memerangi temannya. Melihat. ASEAN bukan. Masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN. Dari Selatan. Investasi. Itu. Betul, bagus. Di bidang ekonominya sudah betul semua. Nah, lanjut di bidang sosial budaya. Ya. Rohinya. Ya, gunakan budaya Indonesia. Ya, ini di bidang sosial budaya ada yang kebalik. Nah, meningkatkan usaha kecil menengah seharusnya termasuk bidang ekonomi. Ya, betul. Lanjut bidang olahraga. SEA Games. Nah, ya, lanjut bidang iptek. Nah, meningkatkan tenaga arsitek, betul. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, betul. Ya, silakan tepuk tangan. Ada satu yang salah, tapi tidak apa, nanti dibetul. Lanjut, selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Nah, silakan dibaca dari bidang ekonomi. Fertilizer, Poltek. Terus, ya, masyarakat ekonomi ya. Prestasi ya, betul. Yang lain perhatikan ya. Pertukaran pelajar. Ya, lanjut. Ya, betul. Nah, Bapak tanya, meningkatkan usaha kecil menengah masuk bidang sosial budaya, betul atau salah? Ya, salah. Seharusnya masuk bidang ekonomi. Lanjut. Alhamdulillah, bidang tinggi, bidang olahraga kan? Lanjut. Ya, ya, bagaimana dengan hasil sajian temannya? Sudah bagus? Bagus. Ada beberapa yang dan ada satu yang keliru, yang salah. Nah, tampilannya gimana? Bagus. Nah, silakan tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ya. Nah, ya, gitu ya. Jadi, bidang ekonomi kita simpulkan ya. Jadi di bidang ekonomi apa saja tadi? ASEAN, AFTA, perdagangan, investasi, ekspor dan impor. Berperan aktif dalam AFTA, terus perdagangan, investasi masyarakat ekonomi
silakan ya. Pertukaran pelajar dengan negara anggota, kemudian mengenalkan budaya Indonesia. Nah, yang terakhir pariwisata. Nah, semuanya sudah betul. Nah, silakan dikumpulkan peta pikirannya untuk Bapak nilai nanti ya. Sini, kumpulkan. Nah, dari dalam negeri ke luar, betul ya. Ekspor itu dari dalam ke luar. Terus impor. Nah, impor itu dari luar ke dalam negeri. Contohnya apa yang ada di kita? Nah, buku, pulpen, ya, HP, gitu ya. Nah, itu semua barang dari luar, dari impor, barang luar masukkan ke. Nah, jadi itu berarti kalau kita menggunakan produk-produk luar negeri, berarti kita sudah mencintai Indonesia belum? Nah, belum. Kita bagaimana caranya supaya orang itu bisa mengikuti menggunakan produk apa dalam negeri dengan buat apa? Nah, betul, dengan bisa membuat poster untuk mempromosikan barang-barang dalam negeri, untuk memperkenalkan barang-barang dalam negeri. Nah, bagus ya. Hari ini kita akan membuat sebuah poster. Nah, ya. Nah, ini perhatikan dulu poster yang akan Bapak sajikan. Poster yang Bapak buatnya. Nah, apa ini? Tentang apa posternya? Aku cinta produk Indonesia. Nah, bagaimana buatan Bapak? Bagus. Nah, ini aku cinta produk. Nah, di sini gambarnya ada apa saja? Paper bag. Nah, ya. Ini paper bag. Nah, ini sesuai gambar dengan temanya ini. Nah, dari poster ini bisakah kalian menemukan apa saja kriteria poster yang baik? Bagaimana? Ya, harus ada tulisan. Betul, yang pertama harus ada tulisan ini. Nah, yang bersifat apa? Mengajak. Nah, kemudian yang kedua, poster yang baik bagaimana? Nah, ada gambarnya harus bagaimana? Menarik sesuai temanya, sesuai dengan tulisannya. Terus apa lagi? Tadi kan sudah tulisannya harus. Nah, warnanya juga harus sesuai, harus menarik. Jangan warnanya hitam semua. Nah, hitam putih. Jadi tidak menarik. Nah, jadi kalian sudah menemukan 3 kriteria poster yang baik. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kriteria poster yang baik. Pertama apa? Ya, membuat komposisi huruf dan gambar. Nah, bagaimana dengan poster yang di depan? Ada komposisi huruf dan gambar? Ada, ini ya. Ini gambar, ini tulisan. Nah, ini huruf dan gambar tulisan kalimat. Terus yang kedua, bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas. Nah, bagaimana dengan posternya? Aku cinta produk Indonesia. Sudah jelas? Sudah singkat? Nah, sudah padat. Tulisannya tidak banyak. Nah, singkat, padat, dan yang kemudian selanjutnya berisi sesuatu yang. Nah, menurut kalian
apa yang menarik dari sini? Gambar, tulisan, Ada gambar dan tulisan. Ada lagi? Warna. Ada lagi yang menurut kalian menarik? Gambarannya rapi. Terus ini apa? Sepatunya, gambarannya bagus. Kemudian ada tas. Kemudian ini ada paper bag, tas ya, tas plastik nih. Selanjutnya menggunakan perpaduan warna yang kuat dan bagaimana perpaduan warna ini? Misalnya kita lihat sepatu, bagus tidak? Bagus. Karena ada perpaduan warna, ada putih, kuning, biru. Ini tasnya, ini paper bagnya ini ada perpaduan warna. Jadi menurut kalian poster yang Bapak buat ini sudah menarik? Sudah memenuhi kriteria poster yang baik? Sudah ya. Nanti juga kalian akan membuat sebuah poster yang menarik, yang baik. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Temannya yang lain? Silakan Widi. Ya, apa manfaat dari pembuatan poster? Bagus sekali pertanyaannya. Ini menurut kalian apa manfaat dari ini? Untuk mengajak untuk mengajak menggunakan produk Indonesia. Ada yang lain selain ini? Tujuan dari pembuat poster? Ada yang lain? Ada yang lain? Tujuan utama dari pembuatan poster yaitu untuk mengajak pembacanya untuk melakukan ini, untuk menggunakan produk Indonesia ya. Dari kriteria poster yang baik sudah kalian temukan. Kemudian ini tujuan dari membuat poster sudah kalian temukan juga. Bagaimana cara membuat poster ini? Sebuah poster. Yang pertama apa yang kalian lakukan? Sebelum menggambar apa ditentukan? Ya betul, menentukan tema. Bagus, minta tepuk tangan. Yang pertama itu menentukan tema. Kemudian setelah ditentukan tema, atau mendesain ya, mendesain yang gambar sesuai tema. Setelah itu memberi warna, mengecat. Setelah itu ini ya menulis atau membuat apa? Kata yang mengajak atau sebuah kalimat yang mengajak. Ini yang singkat, padat dan jelas. Ya betul. Jadi kalian dalam berkelompok akan membuat poster seperti ini ya. Membuat poster seperti ini dalam diskusi kelompok. Ya, ini gambar kerjanya Bapak bagikan dulu. Perhatikan. Di sini Bapak akan jelaskan petunjuk nih. Mendesain poster tema cinta tanah air. Kelompok, jangan lupa kelompok berapa, tulis. 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5 atau kemudian nama kelompok, nama siswa dalam kelompoknya. Tujuan kita akan mendesain poster tentang tema cinta
Air. Berarti temanya sudah kita tentukan. Sudah. Nah, tinggal langkah 1 sudah. Nah, alat dan bahannya sudah di bawah. Nah, buka halaman selanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh poster ya, contoh poster. Nah, perhatikan ada 1, 2. Nah, yang pertama, tadi temanya sudah kita tentukan. Apa temanya? Temanya cinta tanah air. Terus kemudian buatlah sebuah gambar yang menarik sesuai dengan tema cinta tanah air pada kertas manila. Kemudian buatlah kalimat poster yang baik dan benar sesuai dengan gambar yang telah kalian buat tadi. Kemudian berilah warna yang sesuai pada gambar dan kalimat yang telah dibuat. Selanjutnya, nah nanti kalian ya setelah selesai semua nanti kalian tempelkan poster hasil diskusinya di depan kelas ya, seperti yang Bapak ini contohnya. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah silakan diskusikan dan kerjasama dengan kelompoknya. Ada kesulitan dengan tugas yang Bapak berikan? Ya, lanjutkan. Semangat mengerjakannya. Nanti di akhir pembelajaran ada rewardnya, ada hadiah untuk 3 kelompok terbaik. Ya. Silakan lanjutkan. Kelompok 1, bagus nih. Ada kesulitan? Tidak? Ada, bagus. Nah, lanjutkannya. Ini kelompok 2. Ada kesulitan kelompok 2? Sudah selesai? Ya. Terus gambarannya. Nah, kelompok 3. Ya. Ya, temanya itu cinta Indonesia, produk Indonesia, produk. Ada produknya, ada gambar produknya. Ini bajunya, aku cinta Indonesia. Satu. Kelompok 4-nya. Terus ini kelompok 5. Baju apa nih? Baju batik. Batik apa? Batik apa? Bagus. Ada tasnya. Oh, ini baju apa? Baju batik. Batik apa? Batiknya. Bunga. Ya. Yuk. Lanjutnya. Nah, masing-masing kelompok menempelkan di depan ya hasil poster yang telah kalian buat bersama dengan temannya. Nah,
Kelompok 1, silakan. Kelompok 2, silakan. Ya, semuanya teman-teman, anak-anak, mari kita perhatikan hasil poster dari diskusi kelompoknya. Bagaimana menurut kalian? Bagus sekali. Kita perhatikan nih poster dari hasil sajian diskusi temannya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya sudah sesuai dengan tema. Sudah. Apa tema kita tadi? Cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Ya. Menurut kalian kelompok mana yang paling bagus? Satu. Satu. Silakan tepuk tangan. Cumi satu. Ini kelompoknya beda dengan yang lainnya. Terus nih kelompok berapa nih? 5. Sudah juga bagus nih. 6 bagus. 7 4, 3 ya. Semuanya sudah bagus. Nah, berarti kalau kalian sudah bisa membuat poster, berarti kalian sudah tahu bagaimana kriteria poster yang baik dan langkah-langkah membuat poster. Untuk mengetes kemampuan kalian, Bapak memberikan soal evaluasi ya, dikerjakan secara mandiri. Silakan tulis namanya masing-masing. Ini bentuk soalnya pilihan ganda. Kalian silang. Sudah selesai dikumpulkan ke Bapak ya. Bapak beri waktu 5 menit ya. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Nah, kalau sudah selesai, setiap perwakilan kelompok dikumpulkan ke Bapak sini ke depan ya. Sudah dikumpulkan semua? Tunggu bentar ya, Bapak koreksi sebentar. Melihat hasilnya. Sudah. Nah, ini sudah Bapak lihat hasilnya. Sudah Bapak koreksi. Banyak yang sudah betul ya. Ada beberapa yang masih salah. Nanti diperbaiki lagi ya, dipelajari di rumah. Ini Bapak kembalikan. Mikalos. Sekarang duduk dulu yang rapi. Dari hasil diskusi kelompok kalian tadi, Bapak sudah menemukan 3 kelompok terbaik dari membuat peta pikiran, kemudian membuat poster. Nah, ada 3 kelompok terbaik. Yang pertama kelompok 1, tepuk tangan. Kelompok 2. Bukan kelompok 2 ya. Juara 2 pada kelompok Rona. Kelompok 4-nya. Kelompok 4. Kelompok 5 ya? Oh ya, kelompok 5. Selanjutnya kelompoknya juara 3. Kelompok Sri Mulyani. Silakan masuk ke depan perwakilan kelompoknya.
dapat, jangan putus asa ya, tetap semangat belajar yang bagus. Nah, tingkatkan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nah kalian yang harus dapat hadiahnya ya ini. Nah, tepuk tangan untuk belajar. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang apa? Peran? Ya, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Kemudian dari itu kalian membuat apa? Nah, membuat poster. Tentang apa posternya? Nah, cinta tanah air. Ya. Nah, kemudian tadi kalian menemukan apa? Membuat poster. Terus kalian menemukan langkah-langkah membuat poster. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Ya. Apakah tadi Bapak menyampaikan materi suara Bapak terdengar jelas? Terdengar jelas? Nah, bagian mana yang kalian senangi? Nah, membuat, menggambar. Nah, kami jelas? Nah, menempel ya, menempel kartun. Ya, terus apa lagi Ronan? Mengecat poster, membuat poster. Ya, bagus ya. Nah, tadi semuanya. Nah, untuk selanjutnya besok kita pembelajaran ke-6 ya, tetap di tema dan subtema yang sama. Kemudian jangan lupa untuk mengulang materi yang telah kalian pelajari hari ini. Nah ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bapak persilakan kepada Julbi untuk memimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa dengan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, semoga dengan tadi kita berdoa, perjalanan kita dan sampai selamat datang ke rumah. Nah, Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.